Mutiara Hikmah. Hal-hal yang berkaitan dengan jamin menjamin, gitu. Ahkamud dhamani wa syurutu la yajuzu ahdul iwadi alaihi. Kalau penjamin itu di awal tidak menentukan bahwa dia harus dibayar, maka dia tidak boleh minta ganti. Gitu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya saya siap menjamin. Gitu. Nah, kemudian akhirnya dia bayar. Nah, apakah boleh sebagai penjamin ini digaji? Jawabannya, kalau tidak ada penjelasan di awal, tidak ada perjanjian di awal, maka tidak boleh. Tidak boleh menentukan bahwa saya sebagai penjamin minta gaji sekian, itu tidak boleh. Di salah satu koperasi yang saya tahu itu apabila ada yang pinjam harus menyertakan orang yang merekomendasikan. Nah, misalnya saya diminta untuk merekomendasikan fulan ini mau hutang mobil ke koperasi atau sepeda motor ke koperasi. Nanti di antara yang jaga koperasi tanya, Anda kenal dengan siapa? Dan dia bersedia diminta persetujuannya bahwa kamu begini. Itu. Jadi misalnya, oh saya kenal dengan Ustadz Fulan, lalu Ustadz Fulan ditanya, Ustadz Fulan ini mau kredit sepeda motor atau mobil ke koperasi. Kalau pandangan Ustadz gimana? Insya Allah orangnya jujur. Insya Allah orang, nah berarti dia itu yang memberikan rekomendasi. Seandainya babnya itu adalah jaminan, siapa jaminan bahwa kamu akan bayar terus? Ustadz. Kalau di awal Ustadz itu gampangannya siap kayak begitu dan tidak minta gaji atau tidak minta gaji bulanan, tidak, itu dia tidak boleh menuntut gaji. Karena itu la yajuzu akhdul iwadi alaihi. Tidak boleh orang yang siap menanggung seperti itu minta ganti atas kesiapannya sebagai penanggung. Yang kedua, yajuzu ta'addudu dhaminaini wa yajuzu ayyadmanal haqqa ithnani fa akthar. Barang satu boleh dijamin lebih dari satu orang. Barang satu boleh dijamin lebih dari satu orang. Nah, misalnya ini tak bawa dulu ya. Loh iya, tapi kalau nanti sampai rusak atau kamu bawa lari, gimana nanti ini? Nah, terus ada dua orang yang nyinta, saya jamin bahwa kalau rusak nanti saya yang jamin. Dia yang ganti, kalau dia nggak ganti saya yang ganti. Saya jaminannya. Nggak cukup Pak kalau cuma sampean, dua orang jamin, boleh. Barang satu boleh dijamin oleh dua orang. Yang ketiga, la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatu dhamin lil madmuni anhu. Ya. Orang yang siap menjamin itu seandainya tidak tahu barangnya tetap boleh saja. Misalnya begini, Pak, si fulan itu kredit mobil di sini. Nah, terus jaminannya adalah maksudnya yang memberi rekomendasi adalah Bapak, dan kalau sampai ada apa-apa nanti ke Bapak. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, tidak harus mengetahui mobilnya kayak apa, tidak harus mengetahui barangnya. Yasihu dhamanil ma'lumi wal majhuli idza kana ya'ulu ilal ilm wa kadzalika yasihu dhamanu uhdatil mabi. Jadi barang yang bisa dijual atau yang siap menjamin
gitu kepada orang lain, barangnya tahu atau enggak itu boleh-boleh saja. La tabra' dhimmatul dhamin illa idza bari'at dhimmatul madhmuni anhu minad daini bi ibra'in aw qadha. Orang yang menjamin tidak bisa bebas sebelum urusannya selesai. Kesimpulannya segitu, sebelum urusannya selesai. Misalnya begini, dia sebagai penjamin, penanggung selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kreditnya selama 1 tahun. Nah, dia di tengah-tengah tidak boleh mundur. Kenapa? Karena kalau mundur nanti siapa yang menjamin berikutnya? Nah, kalau dia memberikan ganti dan sama-sama setuju nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penggantinya tidak boleh mundur. Misalnya begini, anak sekolah yang setiap bulan bayarannya misalnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Siapa yang menanggung? Biasanya walinya nggak ada. Siapa yang nanggung? Saya yang nanggung, misalnya gitu. Nah, dapat setengah tahun dia tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Kalau dia mundur, maka kalau urusannya sekolah ya dihentikan. Penjaminmu nggak ada, kamu tidak bisa terus, itu bisa. Tapi kalau masalahnya barang kreditan, nggak boleh mundur. Itu kenapa? Kreditnya belum selesai, hutangnya belum selesai. Nah itu. Karena itu la yabra' dhimmatul dhamin illa idza bari'at dhimmatul madhmuni anhu. Dhamin tidak bisa berlepas diri sebelum yang dijamin itu telah selesai. Yushtaratu li sihhatihi ridho dhamin, yang menanggung harus dengan kerelaan hati. Jadi misalnya begini, saya beli mobil kredit selama 2 tahun. Nah, Bapak ini sebagai jaminan saya. Nah, Bapak itu ridho apa enggak? Kalau Bapaknya enggak ridho ya tidak boleh. Yang menjamin harus dengan kerelaan dirinya. Nah, itu bab yang berkaitan dengan jaminan itu. Intinya di dalam bab Islam, diinjak dalam Islam, di dalam bab muamalah itu ada bab jamin menjamin. Jaminan bisa berupa barang sebagai penjamin. Apabila waktunya membayar tidak dibayar, maka jaminan itu nanti akhirnya digunakan untuk membayar. Penjamin tidak berarti barang, bisa jadi orang yang siap dan diterima. Oh iya, dia siap. Nah, yang dibahas tadi itu, yang banyak dibahas tadi itu adalah orangnya. Kenapa? Karena kalau yang dijadikan jaminan itu barang, maka dulu sudah kita pernah bahas yang berkaitan dengan gadai dan dengan jaminan. Jaminan hutang dan berkaitan dengan gadai. Sesungguhnya gadai itu adalah jaminan hutang di dalam Islam. Nah, tapi mutlak barang. Adapun yang sekarang ini dibahas lebih pada yang menjamin itu adalah orang.